Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Anggia Lukita Dewi dengan nomor NPM 205060025. Yang kedua, Hani Kristina dengan nomor NPM 205060002. Yang ketiga, Rosmalia Dewi dengan nomor NPM 205060012. Dan yang terakhir, Lutfiah Nur dengan nomor NPM 205060042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang internalisasi belajar dan spesialisasi. Pengertian pemuda. Pemuda adalah suatu generasi yang di pundaknya terbebani berbagai macam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, generasi yang mengisi dan melanjutkan estafet pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial. Kedudukannya yang strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya. Pengertian sosialisasi. Menurut Charlotte Buchler, sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses sumber hidup, bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Selanjutnya, internalisasi, belajar, dan sosialisasi. Ketiga kata atau istilah internalisasi, belajar, dan spesialisasi pada dasarnya pengertian yang hampir sama. Istilah internalisasi lebih ditekankan pada norma-norma individu yang menginternalisasikan norma-norma kemasyarakatan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, norma yang mengatur pribadi, mencakup norma kepercayaan dan kesusilaan. Yang kedua, norma yang mengatur hubungan pribadi atau mencakup kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Selanjutnya, pemateri akan disampaikan oleh Hani Kristina. Selanjutnya, proses sosialisasi. Menurut George Herbert Mead, sosialisasi yang dialami seseorang dapat dibedakan dalam tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini dalam manusia sejak dilahirkan, ketika seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga, anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Yang kedua yaitu tahap meniru. Semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran orang lain, yaitu orang dewasa, mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tua. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Yang ketiga yaitu tahap siap bertindak. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Lalu yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas.
Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tapi juga dengan masyarakat luas. Selanjutnya, peranan sosial mahasiswa dan pemuda dalam masyarakat. Peranan tersebut tentulah dapat disinkronkan bahwa mahasiswa merupakan kaum intelektual yang mempunyai basis keilmuan yang kuat sesuai dengan jurusan yang diambil. Masing-masing mahasiswa yang berarti kemampuan akademik mahasiswa dapat diandalkan sebagai salah satu aset negara ini. Tetapi, mahasiswa juga merupakan sebuah identitas sosial yang selalu berinteraksi dengan masyarakat dari segala jenis lapisan. Sehingga, dalam hal ini, mahasiswa pun dituntut untuk memainkan peran aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, pembinaan dan pengembangan generasi muda menyangkut dua pengertian pokok, yakni yang pertama, generasi muda sebagai subjek pembinaan dan pengembangan adalah mereka yang telah memiliki bekal dan kepemimpinan serta landasan untuk mandiri dan keterlibatannya secara fungsional bersama potensial lainnya guna menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Yang kedua, generasi muda sebagai objek pembinaan dan pengembangan adalah mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuan ke tingkat yang optimal dan belum dapat bersikap mandiri yang melibatkan secara fungsional. Selanjutnya, masalah-masalah yang ada pada generasi muda. Yang pertama, generasi muda memerlukan akan figur yang teladan. Yang kedua, generasi muda memiliki sikap apatis. Yang ketiga, kecemasan dan kurangnya harga diri. 4, ketidakmampuan untuk terlibat. 5, perasaan tidak berdaya. Dan yang terakhir, pemujaan akan pengalaman. Baik, saya Lutfia dengan NPM 2050642 akan menjelaskan mengenai potensi-potensi generasi muda. Yang pertama itu ada idealisme. Idealisme di sini merupakan hidup menurut cita-cita mereka dan daya kritis. Yang kedua, dinamika dan kreativitas. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Keempat, optimis dan kegairahan, bersemangat. Sifat kemandirian, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan, patriotisme dan nasionalisme. Dan yang terakhir, kemampuan menguasai ilmu dan teknologi. Ada pula tujuan pokok dari sosialisasi, yaitu individu itu harus diberi ilmu pengetahuan atau yang disebut juga keterampilan yang dibutuhkan bagi kehidupan kelak di masyarakat. Individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya. Pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. Bertingkah laku secara selaras dengan norma atau tata nilai dan kepercayaan pokok ada pada lembaga atau kelompok khususnya dan pada masyarakat umum. Selanjutnya ada perguruan dan juga pendidikan, pengembangan potensi generasi muda, pembinaan dan pengembangan potensi angkatan muda pada tingkat perguruan tinggi itu lebih banyak diarahkan dalam program-program studi dalam berbagai ragam pendidikan formal. Mereka dibina, digembleng di laboratorium dan pada kesempatan praktek lapangan. Cara untuk mengembangkan potensi generasi muda yaitu individu harus diberi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan bagi kehidupan kelak di masyarakat. Yang kedua, individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya. Dan yang ketiga, pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. Dan yang terakhir, bertingkah laku secara selaras dengan norma atau tata nilai dan kepercayaan pokok adalah pada lembaga atau kelompok khususnya dan pada masyarakat umumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan perguruan tinggi.
Pendidikan merupakan bimbingan esensial manusiawi dan bimbingan otentik agar anak belajar mengenali jati dirinya yang unik, bisa bertahan hidup, dan mampu memiliki. Melanjutkan mengembangkan warisan-warisan sosial generasi yang terdahulu. Tujuannya pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Menurut jenisnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh negara. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh swasta. Alasan untuk berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi, yaitu 1. Sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang masyarakat karena adanya kesempatan untuk terlibat di dalam pemikiran, pembicaraan, serta peneliti tentang berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. 2. Sebagai kelompok masyarakat yang paling lama di bangku sekolah, maka mahasiswa mendapat proses sosialisasi terpanjang secara berencana dibanding dengan generasi muda lainnya. Yang ketiga, mahasiswa yang berasal dari berbagai etnis dan suku bangsa dapat menyatu dalam bentuk terjadinya akulturasi sosial dan budaya. Yang terakhir, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dasar susunan kekuasaan, struktur perekonomian, dan prestise di masyarakat dengan sendirinya merupakan elite di kalangan generasi muda, umumnya mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan lebih baik dari keseluruhan generasi muda lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Mungkin materi yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada kelompok kami. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.